Putri yang pertama umur 26 tahun, ya. Dan putri yang kedua umur 24 tahun. Jadi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan berkati begitu luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan katakan begini, bahwa kita lakukan ibadah, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, maka jerih payahmu tidak akan sia-sia. Hari ini saya mau berbicara tentang hidupku adalah milik Tuhan. Ya. Amin saudara, hidupku adalah milik Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan atas firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan di dalam persekutuan ini. Hamba percaya di dalam keluarga Bapa, Tuhan Engkau berkati keluarga ini, Engkau berkati kami yang hadir. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Kristus kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dia. Ya. Ini kalau Ibu Dia, suaminya Bu Dia ini sebenarnya cucu rohani dari saya sebenarnya. Kalau kita buat struktur turunannya, karena Pak yang membina saya itu Pak Diki Budianti, ya, kami di Ambon itu dibina. Jadi saudara, saya waktu itu cuma berpikir bahwa pada waktu saya hanya ikut persekutuan, ya, saya mau terapkan firman Tuhan, tetapi saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pengusaha yang bisa menggerakkan banyak hamba Tuhan dan masyarakat. Tapi rencana Tuhan itu lain di dalam kehidupan saya. Ya. Di sini firman Tuhan bilang, ajarlah. Mazmur 90 ayat 12 kita buka. Mazmur satu ayat aja saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Saudaraku, pada waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 86, mungkin ada yang belum lahir ya. Tahun 86 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mulai belajar firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Ya. Ayah saya punya sapi itu sekitar 50 ekor. Ya. Zaman itu, ya. Punya sapi 50 ekor, punya babi, waduh banyak. Jadi saya itu tiap hari bersihin tuh kandang babi. Jadi kalau sudah lihat babi, aduh pusing saya. Ya. Tapi itu makanan yang paling enak, ya. Dan malam hari ini, ya, saya kemarin dengan Ibu Pendeta Doce, kita, yang di sini babi yang paling enak gimana? Akhirnya kita pergi, saudaraku, ternyata sate babi yang paling enak saya sudah di Manado, di Medan, di Papua, dimanapun. Tapi yang paling enak memang di Kupang. Wah, saya bilang Bu Doce, besok kita makan lagi. Ya. Ini. Jadi disinilah saya mau katakan, pada waktu saya terima Yesus, saya bekerja dan tahu itu banyak duit. Ya. Tapi saya waktu terima Yesus, saya menginjil ketua jurusan saya, bayangkan, ketua jurusan, dosen-dosen, orang-orang yang saya layak, saya menginjil mereka. Ya. Akhirnya di kampus pada zaman itu mereka angkat saya apa, jadi katanya, kamu ini ketua hari kiamat, katanya. Ya, teman-teman saya, karena ada kurang lebih 120 mahasiswa waktu kami kuliah umum, dosennya nggak datang, ya, dosen tidak datang. Akhirnya saya masih semester 1, saya maju di papan tulis itu, baru saya terangkan, kalau Anda mau masuk surga, Anda harus ini. Saya sampaikan ke mereka, saudara, saya sampaikan. Di situ ada teman-teman yang tidak seiman tuh banyak sekali. Saya sampaikan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya sampaikan, bayangkan 120. Makanya tadi mereka katakan, kamu ketua panitia hari kiamat. Ya. Saya sudah bekerja dan zaman itu saya digaji waktu itu 250.000. Itu besar. Abang saya itu jadi dosen di Universitas Patimura, gajinya 50.000. Bayangkan saya gajinya 250. Gede. Tetapi rancangan Tuhan lain. Ya. Pada waktu saya sakit, saya waktu bisnis di Papua, ya, waktu bisnis di Papua saya sakit, saudara, ya,
Saya gula itu 460, mata kabur. Ya. Saya duduk, itu kami ekspor kayu ke Korea Selatan. Ya. Duit banyak, ya. Tapi saya takut akan Tuhan. Saya tidak mau buat apapun dosa yang menentang, karena itulah bagian dari Tuhan. Jadi dia mengajar saya, saudara. Dia mengajar. Akhirnya saya turun periksa di dokter seorang muslim yang taat. Saya periksa, dia bilang 460 gula dia kasih. Tapi saya pulang, saya bilang begini, Tuhan, jikalau Engkau sembuhkan saya 3 hari ini, saya tinggalkan semua pekerjaan ini. Saya mau sekolah terus saya mau melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu para pengusaha itu hidupnya tidak benar. Ya. Para pengusaha itu banyak tukang-tukang tipu. Karena apa? Saya dulu pengusaha. Saya tipu sana, tipu sini. Ya. Kita tipu sana, tipu sini. Ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Setelah saya periksa, saudara, terus pulang ke rumah, mujizat terjadi. Hari kedua saya rasa ada angin tiup dari kiri kanan rusuk saya, mata terang, kekuatan balik. Gula itu, waduh, lemas. Ya. Menurut dokter saya ini nggak bisa sakit gula, karena saya atlet karate, ya saya olahraga. Tapi nggak tahu rancangan Tuhan itu bagi saya. Akhirnya saya datang ke dokter hari kedua, saya bilang, Dok, saya sudah sembuh. Nggak mungkin, kau sekarang periksa darah. Saya pergi periksa darah, saudara. Periksa darah, ambil darah, baru dia ambil, dia lihat begini. Dia bilang, Yos, kamu makan obat apa? Saya ini dokter, saya tahu, saya kasih obat ini 3 hari baru bisa turun. Baru nanti you balik lagi. Ya. Tapi ini luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu dia sampaikan itu, saya tidak, gulanya semua normal, semua yang menyangkut gula, menyangkut darah apa itu semua normal. Ya. Terus dia bilang begini, kau makan obat apa? Saya bilang begini, Dok, obat yang dokter berikan itu yang saya makan. Tetapi obat yang memulihkan saya hari ini, dokter kenal dia Isa binti Maryam, Nabi Isa binti Maryam. Tapi saya kenal dia, Yesus Kristus Tuhan saya. Dia yang menyembuhkan saya. Apa yang terjadi? Dia berdiri dari tempat duduknya. Ini dia seorang muslim. Dia 2 balak. Ya, dia dokter angkatan darat di rumah sakit Haryoko Jayapura. Ya. Terus dia bilang begini, Jos, itu mujizat. Bayangkan dia berdiri. Dan hari ini, saudara, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa mengalami hal yang sama. Kuasa itu diberikan tidak beda. Ya. Kuasa diberikan tidak beda. Alkitab diberikan tidak beda. Tapi bagaimana kita mengimani akan kebenaran firman Tuhan? Ini yang dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Ada persoalan, datang pada Tuhan, berlutut dan berdoa. Amen. Waktu saya masih bujangan, kerja duit banyak, saya berdoa gini. Ya, cewek-cewek di sana banyaklah yang senang. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau satu yang terbaik dari antara sekian banyak. Saya berdoa begini, saya pakai kriteria, saudara. Ya. Pada waktu saya baca satu buku yang luar biasa dari dokter pendeta Korea Yonggi Cho, ya, David Yonggi Cho. Ya. Dia punya buku itu luar biasa. Saya baca, terus di situ dia bilang begini. Dia cerita tentang iman. Ada dia cerita tentang seorang orang Amerika yang umurnya sudah 40 tahun, belum punya pacar. Ini cewek cantiknya luar biasa. Terus datang kepadanya dan katakan begini, Pak Yonggi, tolong doakan saya biar saya memiliki teman hidup, suami. Terus dia bilang, cuma kriterianya begitu. Iya. Dia bilang, kalau Tuhan kasih kaki yang miring begini, you terima enggak? Oh, enggak mau. Dia kasih mata yang buta sebelah, oh tidak mau. Dia bilang begini, you harus buat kriteria. Jadi dia buat ada 5 kriteria, saudara. Ya, dia buat 5 kriteria. Terus dia berdoa. Pak Pendeta yang dicoba berdoa dan pendeta bilang begini, pulang tiap hari kau mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan suami. Dia bilang tinggi badan 185 karena dia orang Amerika sungguh. Terus 3 bulan kemudian, ya, 3 bulan kemudian, Dokter Yonggi Cho datang ke KRI Amerika jadi ketua panitia, ya.
Terus dia bilang begini, waktu datang ada satu cowok yang tingginya 185. Dia bentuk badannya atletis, dia pemimpin konser. Pada waktu dia ketua panitia cewek ini, pada waktu mau KKR dia khotbah, pendeta Yumi khotbah, terus selesai KKR, itu cowok datang dan ketemu cewek ini dan dia bilang, bolehkah besok kita makan bersama di restoran? Pada waktu dia makan, di sana dia ungkapkan cinta. Dia bilang, saya mencintaimu karena Tuhan melihat bahwa itulah jodoh saudara, tidak ada yang mustahil. Saya mulai pasang kriteria. Yang pertama anak Tuhan, putih karena saya sudah hitam, artinya mau berubah turunan sedikit lah, ya. Terus tinggi badan 165, ya. Sudah berapa? Terus saya setelah dari Papua saya ke Jakarta, saya ikut pusat latihan ini. Saya lihat kayaknya ini cocok nih, ya. Waktu saya ungkapkan cinta, ya dia terima ternyata tidak ada yang mustahil, sama dengan doa yang saya doain. Anak Tuhan, tinggi badannya 165, putih, bla 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 bla. Itulah jawaban Tuhan. Saudara, kita juga bisa mengalami ini karena Tuhan bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, ada 4 hal penting yang ingin saya sampaikan bagi kita. Itu baru intermezzo saja. Saya masuk ke dalam khotbahnya. Jadi kita lihat saudara, yang pertama, setiap hari adalah anugerah Tuhan. Ini yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup ini, bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu hari pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Jadi kita waktu bangun itulah Tuhan izinkan kita hidup hari ini. Ya. Ini yang kita lihat, ya. Setiap napas kesempatan, ya, setiap napas adalah kesempatan dan waktu yang kita jalani adalah bukti bahwa Tuhan masih punya apa. Jadi kita tidak boleh. Yesaya 4:1-10 dia katakan apa? Jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang sebab aku ini Allahmu, ya. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Kenapa dia bilang pakai tangan kanan, saudara? Kalau sesuatu yang saudara cintai, saudara miliki, saudara tidak pernah pegang di tangan kiri. Kenapa? Kalau tangan kiri capek bisa terlepas, tapi tangan kanan itu tidak akan terlepas. Pasti dia pegang sungguh-sungguh. Jadi inilah. Jadi saudara, Mazmur 118:24 katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita. Ya. Jadi mari kita bersorak-sorai dan bersukacita. Hidup kita ini, mari saudara. Saya mau ajak kita malam hari ini, yang suka berantem dengan suami, yang suka berantem dengan istri, hari ini rubahlah. Apa? Rubah dengan doa. Pada waktu suami buat begini, tunduk kepala dan berdoa. Istri buat marah, tunduk dan berdoa. Jadi artinya saudara, di dalam hidup ini jangan membiarkan persoalan itu sampai besok, jangan. Tapi usahakanlah menyelesaikan persoalan itu pada malam hari. Jangan kita hidup kita tidur, suami balik ke selatan, ya, istri ke utara, ya. Jangan. Tapi mari kita jadikan sebaik. Jadi banyak orang, ya, ada seseorang dia katakan, bayangkan seseorang yang menerima hadiah ulang tahun yang mahal, tetapi tidak pernah membukanya. Demikian juga dengan hari-hari yang Tuhan beri. Jika tidak mengisinya dengan makna, kita kehilangan nilai daripada hadiah itu, daripada hidup ini. Jadi ada orang yang dapat hadiah tapi dia tidak pernah buka. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kita lihat bahwa hari ulang tahun tadi si Ian, ya, bersaksi tentang hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah tanggung jawab untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan ya, hari ini mulai dengan Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Tuhan berikan hari depan yang penuh harapan. Saya mengalaminya, saudara.
Ya. Pada waktu saya dekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, anak-anak saya diberikan, saya berdoa, anak itu mau masih di dalam perut, saya tumpahkan tangan. Tuhan, kami tidak punya duit, tapi Tuhan berkatilah anak ini, berikan kecerdasan buat dia. Saudara, ya, dia sekolah, anak saya yang tua, dia sekolah, Tuhan berkati kita tiap hari berdoa sama-sama tiap hari. Tiap malam waktu COVID itu mereka ajak kami, ayo Pak, daripada begini kita terus berdoa. Dan Tuhan buat luar biasa. Anak saya lulus terbaik di Atma Jaya, Jakarta, ya, akuntansi. Dan dia bekerja hari ini di 3 perusahaan, ya. Perusahaan Singapura, perusahaan Amerika, dan perusahaan Australia. Kerjanya tidak ke kantor, saudara. Kerjanya dari rumah, ya. Dia kerja dari rumah, gajinya 3. Ya. Tuhan berkati karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Karena apa? Hal yang kedua, Tuhan setia menuntun hidup kita. Kalau kita dekat dengan Dia, malam hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang tidak dekat dengan Tuhan, rubahlah hidup ini. Supaya apa? Tuhan pasti akan memberkati. Anak-anakmu akan diberkati. Firman Tuhan bilang, sampai keturunan yang keempat, Tuhan akan memberkati mereka. Jadi jangan takut. Wah, saya itu Bapak Ibu sekalian, kami melayani Tuhan, hidup dari apa yang Tuhan berikan. Tapi saya di sekolah, anak-anak sekolah di sekolah swasta, saya tidak pernah ini yang bergaji, teman-teman datang SPP sekian, wah bisa turun gak? Saya bilang tidak, Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan menolong. Tapi apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus rubah. Tuhan itu tidak bertanggung jawab bagi orang yang hidup dalam dosa, enggak. Tuhan bertanggung jawab atas orang yang bergaul dengan Dia yang tidak berbuat dosa. Ya. Kita ini adalah orang berdosa. Pada waktu kita menjadi orang benar, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia dapat mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Jadi pertobatan itu harus terus menerus tiap hari di dalam hidupmu. Karena apa? Kita ini pendeta aja orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Ya, Roma 3:23 sudah menyatakan itu. Kita adalah orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk itu saudara, sepanjang perjalanan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apabila kita bergaul karib dengan Dia. Tadi Pak Timo sampaikan kesaksian bagaimana Tuhan tolong. Ya, istri sudah meninggal tapi dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi anak-anaknya. Saya bilang, waduh, kalau istri saya meninggal, saya nggak bisa hidup sendiri. Ya. Saya harus cari pasangan. Tapi saya belajar sesuatu dari beliau malam hari ini. Ya. Bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus menggantikan posisi seorang istri. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan setia menuntun hidup kita. Ya. Jadi, kadang kita tidak mengerti jalannya, tetapi setiap proses membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam bergantung kepadanya. Jadi harus bergantung kepadanya. Tuhan tolong, ya. Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya. Ya. Rahmatnya selalu baru tiap-tiap pagi, besar kesetiaannya. Jadi mari bangun kehidupan saudara di dalam doa, pagi-pagi berdoa. Malam sebelum tidur berdoa. Saya di jalan pun saya teringat teman saya doain dia, tapi saya tidak tutup mata. Ya, saya nyetir nggak tutup mata. Tutup mata itu namanya konyol. Ya. Oh, nanti Tuhan yang luruskan jalan. Tapi sekarang ada mobil yang coba kita kontak begini, dia jalan sendiri, nggak bisa tabrak. Ya, di depan jarak 2 meter dia akan berhenti, ikut yang di depan. Ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Tuhan tolong, saya doakan ini. Jadi disinilah saudara, ketika kita menoleh ke belakang, ada banyak hal yang membuat kita berkata, seandainya bukan Tuhan, aku tidak akan sampai sejauh ini. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Ya, tadi disampaikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan mari kita bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Jeripayahmu tidak akan sia-sia. Ya. Jadi kita lihat ulang tahun adalah momen untuk mengucap syukur, bukan karena segalanya mudah, tetapi karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim. Jadi artinya kita berulang tahun yang kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang ketiga, hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi
hidup ini mari kita persembahkan untuk Tuhan. Ya. Persembahan hidup kita yang benar, ya apa? Kita lakukan yang firman Tuhan. Kita saling mengasihi, ya. Kita saling menghormati satu dengan yang suami istri, anak-anak menghormati orang tua. Inilah mari kita lakukan itu. Karena apa? Di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah yang kudus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kenapa saya sebelum datang saya tiap Kamis itu besok teman di penjara KPK, ya. Ada orang yang saya layani, dia masuk, saya sudah tegur dia berkali-kali, tapi pada waktu ketemu dia bilang begini, kalau dulu saya dengar Pak Yos, berarti saya tidak ada di penjara ini. Saudara, duitnya banyak. Dia pernah menjadi orang terkaya nomor 19 di Indonesia, tapi sekarang ada di penjara, saudara. Tetapi di penjara ternyata apa yang sudah saya latih dia memberitakan Injil tiap hari buat teman-teman di penjara. Di sana ada dulu Pak Hasko, sekjen PDIP, masuk sekamar dengan dia sama-sama datang. Saya bilang, jangan sombong bro. Jadi katakan apa, ini tempatmu. Jadi mari saudara, kita jangan sombong. Kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan dan kita mengucap syukur. Amin. Hal yang terakhir saudara, ya, bersyukur dan melangkah dengan iman. Kita harus mengucap syukur, ya. Saudara, baik waktunya atau tidak baik. 1 Tesalonika 5 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi di dalam keluarga ini mari kita bangun sukacita. Anak-anak, kalau kalian mau berhasil nanti, ya, sebelum kalian berdoa, sebelum kalian belajar, baca firman Tuhan dulu satu pasal, ya, tiap-tiap hari. Maka apa? Maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkatimu, ya. Kamu memberikan. Saya latih anak-anak saya itu memberi persembahan itu dari uang jajan mereka. Jadi uang jajan 1.000, angkat 100, mereka kumpul-kumpul seminggu, mereka bawa kepada Tuhan. Itu dari masih TK. Dalam hidupnya mereka diberkati Tuhan, begitu luar biasa, ya. Anak saya yang kedua kerja, dia sering kemarin ke Dubai, terus ke Arab Saudi, di sana kerja 20 hari, terus dia kemarin dari Cina 2 minggu. Tuhan berkati, ya. Tuhan berkati, begitu luar biasa. Jadi mari kita mengucap syukur, saudara. Firman Tuhan kata, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Ini yang penting. Masa depan itu ada di dalam Tuhan, ya. Di dalam Tuhan. Jadi tidak perlu takut, berdoa. Karena saya 30 tahun melayani, tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa. Karena apa? Kita panggil dia Bapa. Ya, saudara ingat kenapa kita tidak panggil dia Tuhan Allah yang di sorga, tapi dia ajak kita apa? Bapa kami yang di sorga. Artinya dia begitu dekat dengan kita. Ada persoalan datang padanya. Saudaraku, di sini kita lihat ulang tahun ini kita merayakan, ya, bukan hanya dengan dengan kue ulang tahun atau lilin, tetapi dengan doa dan ucapan syukur. Tuhan, Engkau alasan aku ada dan tetap kuat sampai hari ini karena Engkau menuntun saya. Jadi ya, tetap hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi bukan hidup di dalam Tuhan itu tiap hari Minggu ke gereja, terus pulang gereja hari Senin haleluya, ya. Tetapi Senin sampai Senin itu kita belajar hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Dia pasti akan memberkati. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Ya. Rasul Paulus menggambarkan ada 3 macam kehidupan manusia: orang duniawi, orang Kristen rohani, dan orang Kristen yang bertabiat duniawi. Orang Kristen, orang duniawi itu dia tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi orang setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi orang Kristen rohani.
pada waktu orang Kristen rohani ini jatuh ke dalam dosa, dia menjadi orang Kristen yang bertabiat duniawi. Maka ini harus dilakukan pernapasan rohani, artinya mengeluarkan, pernapasan itu mengeluarkan CO2 dan bernapas menghirupkan O2, artinya membiarkan Roh Kudus bertata di dalam hidup. Hari ini saya percaya bahwa persekutuan ini semua orang Kristen rohani, amin. Atau ada yang orang Kristen yang bertabiat duniawi? Ada? Ada enggak? Ada. Ya, artinya bahwa kadang-kadang Kristus itu turun takhta, salib naik takhta. Apa kalau dia kembali menjadi orang duniawi, orang Kristen dunia bertabiat duniawi, maka salib itu turun takhta, si aku turun naik takhta. Tapi dia ada di dalam lingkaran itu. Jadi mari malam hari ini, ya, kita semua adalah orang berdosa. Kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni dan memberkati hidup kita. Amin. Amin. Saudaraku, setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Tuhan setia menuntun hidup kita. Amin. Kurang suara. Amin. Yes. Gunakanlah hidupmu untuk memuliakannya. Melangkahlah dengan iman dan pengharapan baru. Artinya, yang pegawai negeri jangan masuk terlambat. Saudara tidak akan menjadi kesaksian bagi teman-teman yang lain. Tapi saudara lakukan. Pimpinan suruh saudara, lakukanlah. Tapi tugas saudara, Bapak Ibu sekalian, doakanlah di kantor, doakanlah pemimpin saudara supaya Tuhan menolong dia, memberikan. Di rumah doakanlah suami saudara, doakanlah istri saudara, doakanlah anak-anak saudara supaya apa? Berkat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara, kalau malam hari ini, mari kita tunduk kepala. Ya. Malam hari ini saya mau katakan bagi kita sekalian, kalau kita tipe orang Kristen yang bertabiat duniawi, malam hari ini katakan, Tuhan, ampuni saya, ya, kuduskan saya Tuhan, segala dosa-dosa saya. Tuhan tolong supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa dan saya mau kembali menjadi orang Kristen rohani. Itulah janji Tuhan, menjadi orang Kristen rohani, bahwa pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Engkau setia dan adil, Engkau dapat mengaku kejahatan. Itulah yang harus kita lakukan tiap-tiap hari, karena kita tidak terlepas dari dosa kita, bukan orang suci. Pada waktu kita mengaku dosa, maka kita menjadi orang benar. Itu kata firman Tuhan. Untuk itu marilah di malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita kembali renungkan hidup ini. Apa yang terjadi hari kemarin, Tuhan, saya tidak mau terjadi lagi di hari esok. Saya mau hidup sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Bapak, malam hari ini saya selesai berbicara, tapi firman Tuhan menolong kami semua. Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan menolong kami. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bahkan para pemimpin atau orang-orang yang kita bekerja sama dengan kami terus diberkati, supaya kami mau hidup, agar hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Marilah kita berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati keluarga di sini, Engkau berkati Rian yang sudah berulang tahun. Tuhan, hamba berdoa kiranya dia terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, agar hari depannya penuh harapan akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur.